guys, bertemu kembali di video pembelajaran materi kelas 12 KD 3.3.2 dengan judul Kekuasaan Pemerintahan Pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next, kita lanjutkan. Yuk saksikan video pembelajaran berikut ini. Tentunya kita harus mengerti apa sih pemerintahan itu. Secara etimologis, kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut. Mendapat awalan P menjadi kata pemerintah, berarti badan atau orang elit yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan pemerintahan. Kemudian mendapatkan akhiran an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Unsur-unsur yang terkandung di dalam kata dasar perintah antara lain: 1. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah dan yang diberi perintah. 2. Ada wewenang untuk memberi perintah. 3. Keharusan, yaitu kewajiban melaksanakan perintah yang sah. 4. Antara pihak yang memerintah dan yang diberi perintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal. Struktur kelembagaan negara Indonesia sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Tentunya lembaga tertinggi adalah MPR, kemudian lembaga tinggi lainnya DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Sedangkan susunan lembaga negara Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945 tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, dan lembaga-lembaga tersebut adalah BPK, MPR yang keanggotaannya terdiri dari DPD dan DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Struktur kekuasaan pemerintahan pusat menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ada lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan BPK. Lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang, itu ada MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang, yaitu adalah MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sedangkan lembaga eksekutif adalah Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian lembaga keuangan adalah BPK. Siapakah pemerintah pusat? Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain Presiden, konteksnya meliputi lembaga tinggi negara yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Next guys, kita lanjut dengan fungsi pemerintahan. Pemerintahan itu berfungsi sebagai lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Lembaga legislatif pembuat peraturan, eksekutif pelaksana peraturan, yudikatif adalah peradilan atau pengawasan akan pelaksanaan perundang-undangan. Nah, pemerintahan dalam arti sempit fungsi pemerintahan dalam pelaksanaan peraturan saja dan lembaga pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi pemerintahan dan lembaga negara. Fungsi pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Fungsi layanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan
kualitas yang sama. Yang kedua, fungsi pengaturan. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada pemerintah sendiri. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan untuk pemberdayaan rakyat. Masyarakat harus sadar dan mampu memilih alternatif untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivasi saja. Urusan pemerintahan. Urusannya adalah absolut, kongruen, dan pemerintahan umum. Secara absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ada 6 urusan, yaitu urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan justisi, urusan moneter dan fiskal nasional, dan urusan agama. Pemerintah pusat melaksanakan sendiri, melimpahkan kepada instansi vertikal di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah. Sedangkan urusan kongruen dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Ada 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Ada 8 urusan pemerintahan wajib dan non pelayanan dasar. Dan ada 8 urusan pemerintahan pilihan. Pemerintahan umum. Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intersuku, urus umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional, konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas, pengembangan kehidupan demokrasi, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah. Apa sih tugas pemerintah pusat? Dalam hal ini presiden. Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Indonesia mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Kemudian presiden sebagai kepala negara itu adalah memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 45. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 3. Menetapkan peraturan pemerintah. 4. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu dalam kepentingan memaksa. 5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Nah guys, kita lanjut dengan kewenangan pemerintahan pusat. Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya, yaitu bab 6 pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Otonomi artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian ada urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu A. Urusan politik luar negeri, B. Urusan pertahanan, C. Urusan keamanan, D. Urusan justisi, E. Urusan agama, F. Urusan moneter. Yes, kita lanjut dengan hubungan anak-anak ibu yang ganteng dan cakep, yang cantik. Tugas kita adalah diakhiri dengan tugas mandiri, yaitu tuliskanlah tugas dan tanggung jawab dan wewenang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang baik itu melalui skema ataupun yang lainnya, buat kreasi yang baik, yang hebat, yang keren. 2. Pemerintahan daerah kemudian kirimkan ke asesmen dengan tenggang waktu seminggu setelah pembelajaran pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi, materi pembelajaran daerah kabupaten dan kota sampai memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mari kita berkreasi dipilih melalui pemilihan kreativitas yang kita miliki. Sekian dan terima kasih, tetap semangat. Bupati dan wali kota masing-masing